Halo teman-teman, balik lagi di kontenku. Untuk kali ini aku akan terfokus pada mengerjakan soal psikotes ya, memberikan tips dan saran atau masukan kepada teman-teman semuanya. Untuk kali ini, kakak akan memberikan informasi terkait cara menyelesaikan tes warteg. Gambar warteg sebenarnya. Oh, tapi bukan yang kayak gini, bukan, itu salah. Maksudnya yang kakak masuk tes warteg itu kayak gini nih teman-teman. Nah, kelihatan kan? Nah, jadi contoh gambar tes warteg tuh kayak gini teman-teman. Dimana teman-teman harus menyelesaikan gambar-gambar yang belum jadi ini menjadi suatu gambar yang mempunyai nilai sendiri. Nah, teman-teman tidak harus mengerjakan sesuai dengan kolom-kolom ini, tapi kalian bisa mengacak untuk mengerjakan gambar tersebut, dimana kalau kalian monoton, kalian ngerjain dari atas terus ke bawah, itu malah akan membuat kalian itu tidak dapat mengikuti perubahan zaman kayak gitu. Nah, untuk tipsnya juga, kalian harus mengerjakan gambar yang paling mudah dulu teman-teman, dimana gambar yang lurus, tegak lurus, atau gambar yang lurus saja atau miring seperti ini, itu menggambarkan untuk benda yang mati ya teman-teman. Tetapi jika ada lengkung, itu menandakan kalian harus menggambar benda hidup. Oke? Jadi kayak gitu aja sebenarnya. Oke, langsung cara untuk mengisi gambar tersebut ya teman-teman. Nah, nanti sebenarnya pada saat kalian melakukan tes tersebut, kalian akan ada arahan, kalian akan dimintai mendengarkan arahan tersebut. Jadi kakak langsung kasih tahu aja ya. Nah, yang pertama itu tadi yang kakak bilang, kalian tidak terfokus untuk mengerjakan gambar ini dari atas sampai ke bawah, tapi kalian bisa berurutan kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian mengerjakan yang lebih mudah dulu, terserah. Misalkan gambar yang nomor 2 dulu. Misalkan gambar yang kalian bisa acak dan kalian harus mana yang gambar kalian kerjakan terlebih dahulu, itu kalian harus beri nomor. Misalkan gambar yang pertama itu yang paling bawah, ya kalian kerjakan itu, tulis nomor itu nomor 1 gitu. Terus mengerjakan lagi gambar yang acak, yaitu berarti nomor 2, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman udah paham. Nah, untuk tips selanjutnya, jangan memberi angka pada dalam kotak ya teman-teman. Minimal kalian harus menulis angkanya itu pada luar kotak tersebut. Oke? Mungkin itu tipsnya yang bisa kakak sampaikan. Intinya gampang ya. Nah, kali ini kakak juga bakal memberikan gambar lagi atau sebuah video gimana caranya mengerjakan tes warteg tersebut teman-teman. Oke? Langsung aja check it out. Sekarang aku akan ngejelasin tentang apa sih makna dari titik-titik atau gambar-gambar yang tidak selesai di dalam tes warteg ini. Pada kotak 1 adalah gambar titik. Gambar ini menunjukkan sikap penyesuaian diri, yaitu bagaimana kita menempatkan diri dalam lingkungan. Dalam contoh ini aku menggambar bunga. Ini. Gambar 2 adalah gelombang yang menunjukkan fleksibilitas atau kehidupan seseorang yang bebas dan dinamis. Dalam contoh ini aku menggambar seekor bebek. Lalu pada gambar ketiga yaitu garis sejajar namun tidak sama panjang, menggambarkan ambisi seseorang untuk meraih cita-cita dan kesuksesan. Dalam contoh ini aku menggambar tiang listrik. Ini. Pada gambar keempat adalah sebuah persegi berwarna hitam, menunjukkan pola pikir dalam menghadapi suatu masalah. Dalam contoh ini aku menggambar sebuah gedung.
dengan kotak ini sebagai jendela-jendelanya. Lalu, karena kita tidak boleh menggambar secara berurutan, maka kita mulai lagi dengan nomor 8. Nomor 8 merupakan garis lengkung yang menggambarkan kehidupan sosial atau hubungan sosial. Dalam contoh ini, aku menggambar jamur. Lalu selanjutnya adalah kotak ketujuh, adalah titik-titik yang membentuk garis lengkung, menunjukkan kehidupan dan perasaan seseorang, apakah sudah stabil dan dewasa atau masih kekanak-kanakan. Dalam contoh ini aku menggambar piring buah. Kita gambar bulat. Selanjutnya adalah kotak ke-6, adalah gambar garis horizontal dan vertikal yang menggambarkan kesederhanaan dan realitas, cara berpikir atau analisis. Dalam contoh ini aku menggambar sebuah komputer PC. Selanjutnya adalah kotak kelima. Ada dua garis diagonal menyerupai huruf T yang menguji bagaimana cara bertindak. Dalam contoh ini aku menggambar alat suntik. Ini adalah kotaknya. Ini adalah kalian harus menambahkan keterangan dan nomor atas gambar yang kalian buat. Seperti yang kakak bikin ini adalah, pertama adalah bunga, kedua adalah bebek, ketiga adalah tiang listrik, keempat adalah gedung, kelima adalah jamur, keenam adalah piring buah, ketujuh adalah komputer, kedelapan adalah alat suntik. Nah, gimana? Bisa kan teman-teman untuk mengerjakan soal tersebut dan mengerjakan gambar tersebut? Jangan lupa buat teman-teman untuk mengklik loncengnya, subscribe, like, comment, and share di konten ini. Semoga terus bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga semakin berkah buat saya untuk memberikan informasi seputar tes psikotes terkait sekolah dinasan maupun STD. Jadi ini sama aja ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya teman-teman. Oke, stay tune.